Contoh data. Seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan-perusahaan di sebuah kota Pekanbaru. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambil 12 sampel perusahaan sejenis yang telah melakukan kegiatan promosi. 1. Penelitian. Pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. 2. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan? Contoh data. Hipotesis. Terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Terdapat variabel yang terdiri variabel X sama dengan penjualan, variabel Y sama dengan promosi. Contoh data bisa dilihat di dalam tabel berikut. Langkah-langkah menginput data di SPSS. Langkah pertama ialah input data pada variabel view, yakni terdiri dari variabel X dan variabel Y. Langkah kedua, masukkan data yang telah tersedia, lalu input ke dalam data view yang terdiri dari variabel X sebagai penjualan dan variabel Y sebagai promosi. Langkah ketiga, klik analis, lalu pilih regression, pilih fitur linear, maka setelah itu akan muncul sebuah tabel. Slide ke-8, ya ini langkah keempat. Setelah muncul seperti tabel di atas atau pada PPT ini, maka masukkan variabel promosi ke dependen. Lalu penjualan masukkan juga pada kolom independen. Maka data dari analis regresi linear sederhana tersebut akan muncul. Bisa teman-teman lihat pada gambar di dalam PPT ini ya. Ada promosi sebagai Y, penjualan sebagai X. Selanjutnya, hasil dari data dan analisisnya. Ada regression, variables entered atau removed. Yang pertama ada model, yakni ada variables entered, yaitu penjualan. Variable removed-nya tidak ada, tetapi menggunakan metode enter. Lalu, A dependent variables promosi, yakni dependent variabelnya itu promosi ya. Yang B, all requested variables entered. Penjelasannya yakni menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Bisa teman-teman lihat pada gambar dalam PPT ini ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model summary. Model summary yang pertama yaitu 1. R dapat 255A itu dapat dari tabel soal. Nilai dari R removed square-nya itu dapat 0,65. Nilai adjusted removed square-nya dapat minus 0,28. Dapat nilai STD error of the estimates itu dapat 7.837. Selanjutnya nilai ANOVA, yaitu yang pertama ada regression. Nilai dari sum of square-nya itu dapat 42.718. Nilai DF-nya yaitu 1, dapat mean square-nya itu dapat di 42718. Nilai F-nya yaitu dapat 696, nilai SIG-nya dapat 428B. Yaitu setelah itu ada residual. Residual itu mendapatkan nilai 614.199. Nilai DF-nya 10, mean square-nya diperoleh angka 61.420. Totalnya itu 656917. Total ini dapat yaitu kita menambahkan dari nilai regression ditambah dengan residual. Sama juga nilai DF ini didapat dari nilai regression sama residual. Jadi nilainya 11. Penjelasannya, tabel yang berfungsi untuk uji F dalam analisis regresi linear berganda. Itu tentang coefficient. Yang pertama ada konstan B didapat nilai 33
Nilai koefisien STD errornya diperoleh 7580. Baru standar DZ koefisien betanya diperoleh nilai 0. Nilai T-nya diperoleh angka 4.479. Nilai SIG-nya diperoleh 0,1. Nilai penjualan itu didapat nilai sebesar minus 133. Nilai koefisien standar errornya diperoleh 159. Nilai standar koefisien betanya diperoleh minus 255. Nilai T-nya minus 834. Nilai SIG-nya 424. Penjelasannya gimana? Penjelasannya itu yang pertama A. Angka konstan dari understand DZ-nya. Dalam kasus ini nilainya sebesar 33.950. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada penjualan X, maka konsisten promosi Y adalah sebesar 33,950. Yang B, angka koefisien regrensinya nilainya sebesar minus 0,133. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% dari tingkat penjualan X, maka promosi Y meningkat sebesar minus 0,133. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjualan X berpengaruh dengan penjualan Y. Sekian dari saya. Pada slide ke-12 ini, sini ada materi tentang uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sekedar mengingati bahwa hipotesis yang diajukan dalam analisis regresi linear sederhana ini adalah HO sama dengan tidak ada pengaruh penjualan dalam kurung X terhadap promosi dalam kurung Y. HA sama dengan ada pengaruh penjualan dalam kurung X terhadap promosi dalam kurung Y. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam artian variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikansi atau SIG dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di slide ke-13 ini ada materi tentang uji hipotesis membandingkan nilai SIG dengan 0,05. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi atau disebut SIG hasil output SPSS adalah jika nilai signifikansi atau SIG lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh penjualan dalam kurung X terhadap promosi dalam kurung Y. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,001 lebih 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh penjualan X terhadap promosi Y. Sekian dari materi di slide 13 ini.